Bapak itu kan banyak sekali mempunyai ya jimat lah ya Pak Ustadz kayak gitu. Jadi ini Bapak kalau tiap malam itu suka ada yang manggil gitu, seperti ada yang manggil terus mintanya keluar aja, lari. Kalau malam itu suka dengar suara-suara ya hantu lah seperti itu Pak Ustadz. Mimpi anak saya yang disembelih, katanya ini buat tumbal, dalam mimpinya itu ini buat tumbal. Tapi setelah berapa harinya ibu saya yang jarinya terputus. Ini keadaan terjadi seperti ini dan ini Bapak sedang dioperasi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Teman-teman sobat MF Official yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Tikah ya, dari Tegal, dan juga Bapak Khairuddin. Ya, sedikit gambaran dari apa yang dialami oleh ayahanda Mbak Tika, ini Bapak Khairuddin. Beliau mengidap suatu kanker di rektumnya yang terjadi dengan sangat cepat, padahal sebelumnya Bapak Khairuddin ini sehat ya Mbak ya? Sehat, ya. Sehat, badannya seger, sehat. Segar ya. Nah, untuk kisah selengkapnya kita mau tanya-tanya ke Mbak Tika selaku putrinya ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana awal mula Bapak ini terganggu? Dan ada enggak sih ketika Bapak sakit begini, kemudian keluarganya juga kena ikut gangguan-gangguan? Oh iya, awalnya itu Bapak itu BAB-nya itu berdarah. Itu udah terjadi ya kurang lebih 1 tahun. Lah udah berobat ke sana kemari ke rumah sakit sampai akhirnya sekarang di kemo. Terus sudah dilakukan pembedahan juga, mau pengangkatan tumor, tapi dokternya pasrah, sepertinya tidak bisa dan harus dilakukan kemo. Dan itu saya pikir bukan hanya penyakit medis, karena mohon maaf Pak, Bapak itu kan banyak sekali mempunyai ya jimat lah ya Pak Ustadz kayak gitu. Saya pikir itu juga ada gangguan ke situ, karena saya juga merasa diganggu, adik saya juga jadi malas ibadah, seringnya ngurung di kamar kalau adik saya itu yang perempuan. Jadi ini Bapak kalau tiap malam itu suka ada yang manggil gitu, seperti ada yang manggil terus mintanya keluar aja, lari. Itu sampai nanti dia nggak sadar, sampai kayak ngigo ya kayak gitu, tapi terus ngomong terus gitu ya, seperti itu Ustaz. Jimatnya bentuknya apa Bapak? Enggak ada. Udah. Dulu sih memang ada, sekarang tuh udah punya, dibuang semua. Oh gitu. Ya kayak batu-batu kayak gitu. Batu begini. Dari orang ini batu begitu. Iya batu. Tapi udah nggak ada sih, dibuangin ya. Dibuangin cuma kan nggak dimusnahkan ya Pak. Tapi kalau ini bukan jimat ya. Udah dibuangin atau enggak dihancurin enggak? Cuma nggak dihancurin, jadi cuma dibuang saja. Pikirnya Bapak dengan dibuangnya jimat ini sudah gangguannya sudah tidak ada, tapi nyatanya masih. Oh gitu ya. Nggih. Dulu batunya itu diklaim bisa punya tuah apa sih Pak? Kok Bapak mengumpulkan batu-batu itu? Ya saya juga dari orang sih gitu, katanya begini-begini aja. Ya adalah gitu khasiatnya mungkin ya apa gitu. Ya, untuk kewibawaan, mungkin untuk kekebalan. Ya, ada wibawa, ada buat nyari rezeki katanya. Oh buat nyari rezeki. Penglaris. Penglaris buat dagang. Iya, jadi kalau hukum pakai akik enggak masalah ya. Iya. Karena Kanjeng Nabi SAW juga pakai cincinnya di jari kelingking beliau sebelah kanan.
Dan biasanya matanya itu dibeginikan sama Nabi. Nah, makanya begini. Ya, dalam kitab Sama'ilun Nabi kan demikian. Nah, yang jadi permasalahan sehingga batu itu akhirnya beralih menjadi jimat, yakni ketika memang ada suatu kepercayaan yang batil, yang rusak terhadap batu tersebut. Nggak hanya batu kok. Ya. Terkadang bisa secarik kertas ya, kertas kan ya apa manfaatnya gitu ya, ketika memang digambari rajah wafak kemudian percaya bisa menghalangi seseorang dari mara bahaya di dunia ini, kemudian bisa menghalangi suatu rumah yang ditempeli dari kebakaran. Nah, ini yang akhirnya bermasalah. Itu juga pada batu, pada kertas atau apapun yang memang dipercayai mempunyai tuah-tuah tertentu yang sama sekali Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, jadi memang ketika memang ada batu-batuan atau mungkin pusaka ya, seringnya malah pusaka bentuknya kayak keris atau apa namanya itu, kujang atau yang lainnya lah, senjata-senjata tradisional milik leluhur-leluhur kita. Pada hakikatnya hukum asalnya boleh saja kita punya benda-benda tersebut. Namun yang sangat disayangkan ketika benda itu diperlakukan tidak selayaknya benda. Kadang dijamah setiap satu suro ya, atau ketika muludan itu dimandikan pakai bunga 7 rupa ya, kemudian dibacakan rapalan-rapalan tertentu. Inilah yang akhirnya menjadikan jin itu menempel ya, atau menyertai benda-benda tersebut ya. Tidak terkecuali batu. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Ya. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Tamimah itu jimat. Ya. Dan di situ juga ada yang namanya wada'ah. Ya. Wada'ah ini adalah salah satu bentuk jimat yang bentuknya itu seperti batu sungai atau batu yang dianggap mulia. Ya kalau sudah dibuang ya sudah malah bagus. Berarti kan Bapak sudah tidak percaya. Nggak percaya. Sudah nggak ingin memiliki lagi. Namun yang perlu kita beresin di sini ya, insya Allah terima tobat Bapak, Allah perbaiki tauhid kita semua ya. Amin. Dikokohkan tauhid kita, akidah kita. Yang sekarang yang harus kita lakukan adalah ngobatin itu sisa-sisa dari setan-setan yang nempel di batu tersebut. Iya. Sebenarnya begini ya, teman-teman dan Bapak Mbak Tika, ketika batu itu memang sudah dibuang, batu atau jimat-jimatan sudah kita lepas, kita buang, terkadang efek yang menyertai orang yang pernah menyimpan itu masih tertinggal. Dan bahasan masalah memiliki benda-benda antik gitu ya, baik itu berupa pusaka, tosan aji atau mungkin benda-benda semacam ini ya, selagi akidah kita terjaga maka insya Allah benda-benda tersebut tidak akan memberikan madharat sedikit pun. Namun sedikit saja kita mempercayai bahwasanya pada benda itu memiliki kesaktian tertentu, kegunaan tertentu yang khasiatnya itu tidak teruji secara ilmiah, tidak juga disebutkan secara ilahiyah pada Al-Quran maupun Sunnah, yaitu akhirnya menjadikan madharat berikutnya ya, yang bisa berkelanjutan bukan hanya pada diri orang yang menyimpan benda-benda itu, tapi juga sampai ke keluarganya. Nah, Mbak Tika sendiri pernah tidak mengalami hal-hal aneh selama dulu Bapak masih menyimpan? Ya, dulu saya bisa ngeliat hantu kayak gitu aja. Di TV? Enggak, langsung bisa ngeliat. Kalau malam itu suka dengar suara-suara ya hantu lah seperti itu Pak Ustadz. Terus untuk ibadah itu rasanya berat. Sosok hantu apa sih yang Mbak sering lihat? Ya, yang umum di Indonesia seperti pocong. Pocong, terus? Pocong ya. Ya apalah kuntilanak gitu ya, kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang seperti api aja. Yang suka lihatnya sih kayak api. Api. Kayak kalau saya lewat aja di tol gitu, di mobil saya bisa lihat gitu. Tapi nggak tahu wujudnya apa. Selain bisa lihat, apakah Mbak ada keluhan-keluhan secara fisik?
Iya, kaki kiri suka sakit, ini sampai dari pinggang sampai ke bawah itu. Kadang-kadang mendadak, terus juga kadang-kadang kepala. Terus menstruasinya itu tidak normal. Terkadang normalnya itu kan sebulan sekali ya, kayak gitu. Ini bisa 2 kali, kadang bisa lama. Jadi untuk kayak menghalangi itu untuk sholat gitu. Untuk ibadah itu jadi kayak dihalangi terus, kadang kalau nggak menstruasi ya ngeflag terus kayak gitu. Sudah punya putra? Kenapa? Sudah menikah? Sudah, anak saya 2. Anak 2. Putra-putranya ada yang diganggu juga enggak? Iya, rewel sekali, rewel. Terus anak yang saya yang pertama itu juga suka lihat hantu gitu. Ngikut ya. Iya. Kalau putra yang paling kecil rewel sekali itu, rewel. Kalau tidur itu suka sering teriak-teriak, nggak jelas, minta pulang itu sering Pak Ustadz kalau malam itu. Putra saya yang paling kecil itu. Padahal posisinya di rumah. Posisinya tidur, coba dia selalu berdiri minta pulang, mama pulang, mama kayak gitu. Sering itu minta pulang terus. Kejadian yang semacam ini ya, kalau ramai istilah yang kita dengar di umum, anak kecil itu sangat rawan memang diganggu sama yang namanya jin. Anak kecil dan perempuan kalau dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ketika anak kecil kok bangun lindur tiba-tiba dia minta pulang, ya, kondisi masih merem matanya. Masih merem. Segera bangun cuma kan? langsung berdiri, Iya. langsung pulang, mama pulang kayak gitu. Itu apa ya, kalau istilah kita itu sukma. Tapi kalau istilah dari para ulama itu namanya ruhul yaqzah. Ruhul yaqzah atau sukma ketika tidur itu kan keluar dari tubuh kita. Ruh yaqzah itu seperti pemahaman secara bahasa Arab, yaqzah itu kan artinya sadar, melek, itu yaqzah. Ruhul yaqzah berarti ruh yang menjadikan manusia sadar, eling, bisa melihat sekitarnya, sadar apa yang dia lakukan, itu yaqzah. Ini seperti kita ini kayak bangun seperti ini, kita bercakap-cakap ya ruhnya masih ada. Tapi kalau tidur pergi melayang entah kemana. Nah, ada suatu bahasan khusus dalam suatu kitab ya, yang menjelaskan ketika manusia itu tidur atau dalam keadaan pingsan, ruh yaqzah ini yang pergi melayang kemana-mana. Adapun ruhul hayah, ruh kehidupan kita ini yang selalu ada di tubuh kita sampai nanti waktu ajal datang. Ya, kalau ruhul hayah keluar ya wassalam, sudah innalillahi. Ya, meninggal. Iya. Nah, kalau ruhul yaqzah yang keluar inilah yang kadang rawan sekali dipermainkan sama setan, bahkan terkadang dituntun sama setan untuk melihat hal-hal yang tidak enak dilihat dalam mimpi. Sehingga terjadilah ada yang istilahnya namanya ngelindur kayak itu tadi ya, rep-repan, tindihan, ya, atau mimpi-mimpi buruk yang seakan-akan benar-benar nyata. Iya. Nah, inilah yang mungkin terjadi pada putra atau putri? Putranya Mbak Tika. Ya, nanti ketika ibunya kita ruqyah, maka insya Allah anaknya pun akan ikut sembuh dan lepas itu gangguannya. Amin. Karena hanya sebenarnya radiasi saja. Mbak pernah dengar raga sukma? Pernah dengar. Ilmu raga sukma? Pernah dengar cuma. Ya kalau itu kan ilmu yang memang diraih dengan adanya ritual-ritual ya. Rapalan-rapalan tertentu, puasa-puasa tertentu, ya terkadang juga harus bersemedi di tempat-tempat yang memang dikhususkan. Tapi kalau anak-anak yang memang sudah ada bakat indigo, bakat dalam arti ini bukan berbakat yang baik, tapi bakat yang nanti bisa malah menjerumuskan ke jurang kesengsaraan, itu sukmanya sudah bisa melayang-layang sendiri tanpa harus pakai rapalan-rapalan. Yang bantu siapa ya? Setan. Kan kalau orang raga sukma juga melihatnya nggak pakai mata ini kan, pakai mata batin. Ya mata, nggak tahu mata yang mana lah, dan itu tergambar semua di benaknya. Yaitu tidak lain dan tidak bukan kalau dalam bahasan Syekh Ahmad Az-Zaghabi dalam kitab beliau As-Sa'iqul Hariqah ala Syayatinil Marida wa Saharah, yang menunjukkan gambar-gambar tersebut ya dibantu juga sama jin korin. Kita semua punya jin korin ini yang selalu mendampingi kemanapun. Nah, sukmanya keluar dibantu sama khodam. Si korin ini yang menangkap visualisasi yang dilihat oleh si ruh yang keluar ini, si ruh yaqzah namanya, atau sukma lah kalau bahasa kita. Ini bahasan memang mungkin agak jelimet dan susah untuk kita istilahkan. Ya, paling tidak
Inilah alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita sekalian sebelum tidur jaga adabnya. Pertama ya wudhu, kemudian baca ayatul kursi sekali, syukur baca juga 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Namun dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim, cukup baca ayat kursi sekali, kulhu sekali, falak sekali, annas sekali, ya, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Tiup dulu. Ya, ini kajian kita pertama kali ya, pernah membahas masalah ini, kita tiup, baru baca ayat kursi, kulhu, falak, anas. Baru habis itu diusap mulai dari wajah dulu hingga ke seluruh tubuh. Gunanya untuk apa? Supaya Allah melindungi kita ya, ketika ruh yakshoh memang betul-betul melayang, pas lagi kita tidur itu tidak diambil sama setan, digelincirkan untuk kemudian diperlihatkan hal-hal gaib atau mungkin dikurung, ditahan supaya nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk kan nggak sadar itu, antara sadar dan tidak sadar. Akhirnya aku mau pulang, ya ditahan. Walaupun dia bisa berdiri ditahan sama jinnya itu, sama setannya. Maka kalau seperti itu, Mbak bisa bacakan ayat kursi ya sambil ditiup ke ubun-ubunnya atau sambil diusapkan ke wajah. Ya, kalau saya itu sering mimpi buruk. Mimpi buruknya itu selalu jadi kenyataan. Contohnya? Ya, contohnya waktu teman saya itu meninggal karena dibunuh itu saya sudah mimpi dulu. Sama persis teman saya terbunuh, lehernya tersembelih, itu sama. Terjadi dibunuh orang. Itu setelah seminggu lah itu kejadiannya. Terus itu sering, terus yang kemarin itu saya mimpi anak saya yang disembelih, katanya ini buat tumbal, dalam mimpinya itu ini buat tumbal. Tapi setelah berapa harinya ibu saya yang jarinya terputus. Apanya? Jarinya. Subhanallah. Jarinya terputus itu apa? Gir motor itu. Girnya. Jadi itu kan panen jagung, jadi mocal ya, kalau orang Tegal itu mocal. Jagungnya itu pakai rodanya motor itu, gasnya itu udah posisi ditarik, jadi rodanya itu, jagungnya itu tempelin ke roda. Tapi ya mungkin itu lagi gimana, jadi masuk ke situ dua ini. Itu yang kejadian yang mengerikan. Sering mimpi yang kayak gitu, buruk tapi terjadi. Ini Ibu hadir di sini, Ibu Mbak Tika, boleh kita panggil ya Mbak? Boleh. Ibu boleh ceritakan sedikit saja apa yang terjadi saat itu kok tiba-tiba apa ya qadarullah ya, memang itu takdirnya Allah Ta'ala, tapi ketika masuk itu apakah tangan ibu seakan-akan ketarik atau bagaimana? Keserut itu lah, aslinya kan mau beresin itu, menantu saya udah bilang mah udah asar, tapi pada waktu itu aku kan belum lagi nggak sholat lah Ustadz. Terus kan menantu aku pergi mau mandi mau sholat, terus aku minta nyalain lagi sekali lagi mesinnya, atau keadaan aku juga nggak berhenti sholat, kamu sholat dulu aja, nyalain lagi mesinnya. Terus sama menantu aku mesinnya nyalain lagi, keadaan itu kan masih sedikit tuh Ustaz. Terus gitu aku mau beres-beres, itu paling parah gini, taunya aku nggak terasa aja Ustaz, taunya tangannya mau megang ini jok motor, tapi pada akhirnya nggak kepegang, yang dipegang malah bablas ke bawah, akhirnya udah nggak terasa aja. Boleh lihat mana yang jari mana? Ini dua. Ini keadaan terjadi seperti ini ini bapak sedang dioperasi. Pas nungguin bapak dioperasi, aku keadaannya masih terbalut di rumah sakit, kan lagi hiruk pikuknya corona, nggak boleh disenguk. Akhirnya anak saya bisa cari alasan buat nengokin aku, buat membersihin luka. Aku kan operasinya ikutnya operasi besar, operasi tulang, harus dijaga ini kesehatannya. Jadi aku panggil petugas ke rumah untuk membalut ini setiap beberapa hari lah, seminggu sekali. Jadi anak aku bisa masuk rumah sakit karena membersihin luka aku ini. Setelah bapak operasi, aku juga masih keadaan sakit. Pikiran aku yang ada di benak aku, bapak kan operasi mentok-mentoknya sembuh lah ya, keinginan aku. Tapi ternyata beda Pak Ustadz. Setelah lama dioperasi, satu jam di ruang operasi, aku dipanggil sama dokter ke ruang atas, bahwa dokternya udah nggak bisa
mengambil penyakit Bapak karena penyakit Bapak udah terlalu menggelibat. Kalau diputus nanti Bapak pendarahan, nggak tertolong lagi, juga fisiknya udah nggak kuat. Bapak waktu itu kurus banget Pak Ustadz, nggak seperti ini, keadaan Bapak tinggal kulit sama tulang. Sakitnya udah lama, Bapak tuh 6 keluar masuk rumah sakit. Saya sedih banget Pak Ustadz. Terus saya pergi ke itu, kata orang, cobalah ikhtiar ke orang pinter. Kata orang pinter malah ada yang ngirimin jin keluarga aku. Katanya ada yang nyuruh tetangga yang ngirimin. Katanya dikirimin jin. Terus mulai keluarga aku udah ragu semuanya, udah kayak gimana caranya, udah 6 juga nggak bisa sembuh-sembuh. Ke orang pintar juga bilangnya katanya keluarga aku ada yang ngirimin jin. Jadi aku pusing Pak Ustadz, pusing banget keadaan keluarga aku udah sekarang udah nggak tahu. Aku udah nggak punya apa-apa lagi Pak Ustadz, untuk dijual nggak ada lagi, tinggal anak-anak doang sama rumah. Semuanya udah habis aku jual buat ngobatin Bapak. Insya Allah Allah sembuhkan. Insya Allah Pak Ustadz, harapan keluarga aku seperti itu Pak Ustadz. Pasti Allah sembuhkan. Kita optimis. Mohon Tuhan. Allah bergantung prasangka kita. Amin. Allah maha lembut, maha pemurah. Amin. Insya Allah pasti akan mengangkat penyakit Bapak. Selama 3 tahun Pak Ustadz ini juga dioperasi karena mau menstruasi nggak bisa pecah. Dan masalah menstruasi yang disumbat sama setan itu memang ya keahlian mereka, spesialisasi mereka. Ya seperti hadisnya Hamnah binti Jahsy. Bedanya kalau Hamnah binti Jahsy sahabat, sahabat wanita. Kalau beliau itu darahnya terus-menerus mengalir. Nah, tapi kalau adiknya Mbak Dila ini nggak bisa muncul darahnya, nggak bisa keluar. Ya memang terkadang dua keadaan, terkadang dihentang-hentangkan supaya keluar terus darahnya, terkadang malah disumpah. Mungkin sekarang kita langsung rukyah saja. Ya, insya Allah semoga Allah berikan petunjuk untuk kita supaya seluruh permasalahan dan penyakit yang ada di keluarga Bapak Allah angkat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Tadi pergi kemana waktu merem? Enggak sih, kayak rileks aja, tapi capek badannya. Badannya capek banget ya? Gitu. Apa yang Mbak rasa tadi selain itu? Rileks aja, nggak ada rasa lain. Rileks aja, tapi semakin kaku, semakin capek. Semakin kaku badannya? Semakin capek. Alhamdulillah proses ruqyah Bapak Khairuddin dan Mbak Tika sudah selesai. Ini mesti harus dipantau ya secara terus menerus dan dilaksanakan disiplin pola sehat yang ada dalam prinsip pengobatan Nabi, baik dari pola makan, pola tidur, zikir pagi petang ya, dan juga aktivitas ibadah rutinan setiap hari. Mbak Tika tadi waktu di ruqyah apa yang Mbak rasakan? Rasanya rileks saja, ngantuk sekali. Ngantuk ya? Ngantuk sekali. Terus rileks, tapi badannya capek sekali, terus kaku-kaku gitu. Rasanya. Kalau Bapak apa tadi yang dirasa waktu di ruqyah? Panas. Ini udah panas semua ini. Panas. Dari pinggang sampai? Terus ini sampai ke sini panas. Sampai kaki. Kaki masih panas ini. Sekarang gimana rasanya? Masih panas nggak? Udah enggak panas? Kita doakan ya kesembuhan yang sempurna untuk Bapak Khairuddin dan dijaga seluruh keluarganya dari berbagai macam makar-makar setan yang ada. Ya, amin. Amin. Ya, arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Pak Ustadz Faizar beserta tim yang sudah mau meluangkan waktunya untuk meruqyah keluarga kami. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Amin. Pak Ustadz beserta tim itu sangat baik, ramah. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Proses ruqyah kemarin itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Saat kemarin bapak saya diruqyah oleh Pak Ustadz, itu yang bapak saya rasakan katanya itu panas.
panas sekali badannya, terutama saat Pak Ustadz memegang Bapak, itu rasanya panas sekali, terus seperti ditimpa benda yang sangat berat di perutnya beliau itu. Kata beliau, untung saja saya masih bisa mengendalikan diri, kalau tidak ya mungkin reaksinya lebih dari itu, mungkin bisa guling-guling di lantai dan sebagainya. Itu kata beliau. Dan pas saat itu juga bapak saya keluar banyak sekali darah. Darah itu keluar lewat anus dibarengi dengan keluarnya potongan-potongan daging. Dagingnya itu bukan seperti daging yang sehat ya, tapi ya dagingnya busuk. Dagingnya itu berwarna putih budak, kecoklatan gitulah. Itu banyak sekali. Dan setelah proses ruqyah itu sudah 2 minggu ini, berarti darah itu sama potongan-potongan daging itu masih tetap keluar, sering sekali itu keluar. Tetapi di samping itu badan bapak saya itu yang beliau rasakan itu semakin enteng, semakin ringan. Jadi dibawa jalan, dibawa beraktivitas itu enak gitu. Alhamdulillah sekali Pak Ustadz Faizar juga memberikan kami madu yang kaya akan manfaat, yang sudah melalui proses ruqyah tentunya oleh beliau. Kami sekeluarga mengonsumsi madu tersebut, alhamdulillah efeknya baik sekali untuk kami. Tidur malam kami jadi lebih pulas, lebih nyaman. Insya Allah nanti kami akan pesan kembali madunya. Sebelum diruqyah itu kan bapak saya itu kalau tiap malam itu nggak bisa tidur, jadi tidur paling sebentar-bentar. Sebentar tidur nanti terbangun, katanya di luar itu ada yang manggil-manggil, entah suara siapa, padahal di luar itu nggak ada siapapun. Itu hampir setiap malam itu seperti itu. Ya banyak sekali lah kejadian-kejadian yang semacam itu sampai kami itu sekeluarga kebingungan. Tapi semenjak mengonsumsi madu tersebut, alhamdulillah tidurnya nyaman. Ya walaupun masih ada rasa sakit lah sedikit. Mungkin ya itu penyakitnya yang dirasa. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kami untuk dimudahkan bertemu Pak Ustadz Faizar. Allah memberikan perantara kepada Pak Ustadz Faizar untuk bisa meruqyah kami, memberikan terapi ruqyah untuk kami. Mudah-mudahan ini jalan kesembuhan yang Allah pilih untuk kesembuhan bapak saya yang sudah terkena penyakit kanker rektum stadium 3. Amin. Mungkin cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk bertemu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustadz Faizar beserta tim, saya ucapkan lagi banyak sekali terima kasih. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hanya doa yang bisa saya panjatkan, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan, diberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk channelnya Pak Ustadz Faizar, semoga semakin maju agar kami bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.